Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bab bagian tentang lembaga pegadaian. Nah, di sini saya kelompok 4, yaitu bersama rekan saya yaitu Rada. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pegadaian. Jadi menurut Kitab Undang-Undang KUH Perdata, jadi pasal 1150 itu gadai ialah sebuah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang yang bergerak. Nah, barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Nah, seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang itu tidak dapat memenuhi kewajiban pada saat jatuh tempo. Jadi bahasa mudahnya di sini yaitu gadai merupakan proses meminjam dana oleh seorang kepada sebuah lembaga, yaitu perum pegadaian. Dengan apa? Dengan memberikan jaminan berupa barang bergerak seperti BPKB, sepeda motor, mobil, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan pegadaian di sini yaitu pada prinsipnya menyediakan pelayanan bagi kemanfaatan umum sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan. Nah, sifat yang lain adalah memberi pinjaman untuk jangka waktu pendek, yaitu berkisaran antara 3-6 bulan dalam jumlah yang relatif kecil. Pinjaman jangka menengah dan panjang tidak diberikan oleh pegadaian. Oleh karena itu, pegadaian mempunyai tujuan sebagai berikut. Yang pertama, turut melaksanakan dan menunjang pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Nah, yang kedua, pencegahan praktik ijon, pegadaian gelap, riba, dan pinjaman tidak wajar lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pegadaian. Kegiatan pegadaian di sini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, penghimpun dana, yaitu penghimpun dana yang diperlukan oleh perum pegadaian untuk melakukan kegiatan usahanya berasal dari yang pertama pinjaman jangka pendek, yaitu dari perbankan. Dana jangka pendek sebagian besar adalah dalam bentuk sekitar 80% dari total dana jangka pendek yang dihimpun. Yang kedua, pinjaman jangka pendek dari pihak lainnya, yaitu utang kepada rekan, utang kepada nasabah, utang pajak, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka dan lain-lain. Kemudian penerbitan obligasi sampai dengan tahun 1994, perum pegadaian sudah 2 kali memberikan obligasi yang jangka waktunya masing-masing 5 tahun. Pertama pada tahun 1993 sebesar 2,5 M. Kemudian juga ada modal sendiri, yaitu modal yang dimiliki oleh perum pegadaian terdiri dari modal awal dan juga penyertaan modal pemerintah. Yang ketiga yaitu laba ditahan, dan yang kegiatan pegadaian nomor 2 yaitu penggunaan dana. Nah, dana yang di sini telah berhasil dihimpun kemudian digunakan untuk mendanai kegiatan usaha perum pegadaian. Dana tersebut digunakan untuk hal-hal sebagai berikut, yaitu uang kas dan likuid lain. Dan yang kedua, pembelian dan pengadaan berbagai macam bentuk aktiva tetap atau inventaris. Dan yang ketiga yaitu pendanaan kegiatan operasional. Kemudian yang keempat ada penyaluran dana. Yang kelima ada investasi lain. Dan kegiatan yang nomor 3 ialah produk dan jasa perum pegadaian. Nah, produk jasa dan ditawarkan perum pegadaian di sini kepada masyarakat meliputi sebagai berikut. Yang pertama, memberi pinjaman atas dasar hukum gadai. Yang kedua, penaksiran nilai barang. Dan yang ketiga, penitipan barang. Dan yang keempat, jasa lain. Mungkin itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Rada.